لرضا الله تعالى وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمة سلطان وليشن الشيخ عبد القادر الجيلاني وببركة نبي الله خضر بالعباس بلي ابن ملكن ولجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والروحانيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولجميع الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضى ولجميع السيد الشريف والحبائب ولجميع أهل المفسرين وأهل المحدثين ولجميع العلماء العاملين وأهل طريقة وأهل صفية المحققين أينما كانوا في المشارق الأرض ومغاربها في البر والبحرها خصوصا محي الدين سلطان علي الشيخ عبد القادر الجيلاني بن أبي صالح موسى جن كدوسات كتر السلام حجة الإسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي زين الدين النطوسي كتب الغوث قطب الإرشاد وغاث البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأستاذ العظام سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي علاوي ولجميع صحيح الكتب خصوصا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقيف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبو بكر السقيف والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ بن شيخ بكر بن سالم السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسن الحبيب عنيس بن علوي بن علي بن محمد بن حسين الحبشي خصوصا صيب الولاية الحبيب شيخ بن علوي السقاف وبن يحيى بن يناد ولجميع الأستاذين وشيخنا ومعلمنا ومربنا خصوصا سيد الوالد الشيخ محمد عبد الله المهدي عبد الرحمن السكتي وآله وأزواجه وذريته وسلسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الوالدين ووالديكم sebutkan nama orang tua kita masing-masing. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أنزل مغفرة ورحمة يا الله في هذا المكان في هذا المجلس في هذه الجماعة. اجعلنا كلهم أجمعين يا الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجعلنا يا الله كلهم أجمعين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا في الدين والدنيا والآخرة. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول وشير الأسرار. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi tahirillah wa sahbihi rahmatillah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumillah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah majelis taklim samaan Al-Quran Masjid As-Sabirin yang semoga dijadikan Allah menjadi orang-orang bersabar. Orang bersabar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang beruntung. Orang bersabar kenapa jadi orang beruntung? Karena mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bersama Allah, sang pemilik kehidupan yang maha kuat, yang maha segala-galanya, maka dia tidak kehilangan apa-apapun. Tidak kehilangan apa-apa walaupun sedikit pun. Demikian orang-orang yang bersama Allah. Maka tetaplah bersama Allah. Salah satu jalurnya adalah bersabar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersabar, sebagaimana nama masjidnya, As-Sabirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaghudduna, mereka yang merendahkan aswatahum, suara mereka. Jadi orang yang merendahkan suara mereka 'inda Rasulillah, di hadapan Rasulullah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, mereka itu, alladzina, yaitu orang-orang, amtahanallahu, yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, qulubahum, hati mereka, littaqwa, sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah berhasil. Ciri khas orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berakhlak, bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji.
akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Salah satunya adalah sabar. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amalnya banyak. Jangan salah paham. Amal itu untuk mendorong rahmat Allah turun, sehingga menggiring kita kepada akhlak-akhlak yang mulia. Dan dengan akhlak itu orang masuk surga. Bukan karena amal, karena akhlak. Nah, sekarang ini sudah mulai hilang. Kita kadang-kadang samakan, bahkan bukan samakan saja, tapi bahkan di bawah daripada sesungguhnya harus di atas, ditaruh di bawah. Yang paling di atas itu mata rantai yang tadi saya sebutkan dalam hadis khutbah itu paling pertama tuh di atas tuh ulama. Kalau berbicara masalah strata yang sebenarnya dalam kehidupan, kalau zaman dulu tuh nabi, tidak boleh ada di atas nabi. Nabi. Makanya dalam berbuat baik ini, untuk memberikan sedekah umpamanya, itu ada beberapa tingkatan, dan pahalanya satu dengan yang lainnya tuh jaraknya sampai 600 derajat. Ada dikatakan demikian. Yang pertama, berbuat baik atau beramal kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan, du'afa, itu kasih ke mereka. Itu utama tuh daripada orang yang tidak susah, daripada orang yang kaya, seperti begitu. Jadi kalau mau bersedekah, bersedekah kepada orang yang fakir. Jangan bersedekah sama orang yang sudah punya. Begitu. Caranya bagaimana? Jangan sedekah sama polisi, sedekah kepada ustadz itu. Maksudnya pakai helm begitu, supaya jangan ditahan polisi. Tahan polisi, fulus. Daripada kasih mereka, kasih sama ustadz, gitu. Ini kalau mau sedekah, nah, jangan sedekah begitu. Makanya pakai helm. Itu semua ada benang merahnya itu. Ada polisi. Nah, gitu. Nah, minta maaf. Mudah-mudahan bukan polisi. Ini cerita umum. Kalau di sini enggak ada, insyaallah, alhamdulillah. Tanjung Pinang ini paling aman, polisinya baik-baik. Betul hadirin. Loh, saya bukan memuji. Saya tuh jarang pakai helm saya tuh. Bagaimana pakai helm nggak bisa masuk. Kalau di Jawa jangan main-main. Jawa tuh tutup pentil nggak ada tuh bisa masalah itu. Luar biasa di Jawa. Itu menunjukkan polisi Tanjung Pinang itu ada dua indikasi. Yang pertama baik, atau yang kedua mungkin sudah makmur. Amin. Iya, makmur. Iya, banyak uangnya. Makanya cuek saja ada ustadz lewat. Biarkan ustadz itu. Orangnya baik-baik. Ustadz kan yang punya jalan ini mereka. Begitu. Iya. Orang dekat kepada Allah itu yang sebenarnya Allah ciptakan bumi itu buat orang soleh. Mudah-mudahan polisi yang soleh juga. Amin. Yang saya ceritakan, kalau mau beramal kepada orang yang butuh, polisi nggak butuh uang. Makanya supaya jangan uang keluar ke mereka, maka pakai helm. Begitu maksudnya. Bawa SIM. Kan maksudnya kan baik, supaya hidup tertib, supaya kasih uang itu pas di orang yang butuh. Begitu. Yang kedua, kalau mau lebih tinggi lagi, bersedekah kepada orang yang fakir, orang butuh yang lagi susah, kena musibah. Itu lebih di atas itu. Sama-sama orang susah, sama-sama orang fakir, tapi satunya ada bencana, dikejar-kejar rentenir umpamanya begitu. Itu paling pertama dibantu, lebih utama. Habis itu di atas itu lagi ada siapa mereka? Kerabat, keluarga kita itu, bantu dia. Dia lebih utama daripada orang luar. Orang baik itu dari situ ceritanya hadirin. Jadi kalau ada namanya orang pribumi yang baik, adalah orang yang paling baik kepada pribumi, begitu maksudnya. Ya. Jadi orang yang paling baik, seorang NKRI. Nah, seorang NKRI sejati adalah orang yang paling baik kepada NKRI. Begitu rahasianya. Jadi kalau ada orang NKRI katanya tapi lebih baik kepada Tiongkok, itu bukan orang NKRI. Betul apa betul ini? Begitu ceritanya itu. Orang baik itu di situ. Makanya Nabi sering mengatakan sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian. Coba lihat. Ada Nabi katakan sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain, kepada manusia dulu. Jangan belum apa sama binatang sudah baik. Itu namanya cari muka.
Sama binatang dia baik, dia elus-elus. Sama manusia dia nggak baik. Itu bukan orang baik itu. Begitu. Sebaik-baik seorang kepala keluarga adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Satu RT terkenal dia, tapi sama anaknya dia pelit, sama istrinya pelit. Itu bukan suami yang baik. Orang Islam yang baik, orang Islam yang paling baik kepada orang Islam. Begitu. Nanti kalau sudah lebih, ini ceritanya nih, kalau sudah lebih baru, nah, setelah dengan Islam sudah baik, baru ukhuwah. Kan pertama Islamiyah, kemudian ukhuwah diniyah. Nah, berbuat baik, berukhuwah dengan sesama orang beragama. Begitu. Sudah sama organisasi Islam sudah baik, baru mulai berbaik-baik ke gereja. Ada apa-apa bisa kami bantu. Nah, begitu. Mungkin pagar kalian kurang bagus dan seterusnya. Begitu. Tapi masjid sudah bagus dulu. Kalau sudah bagus lagi sesama orang-orang beragama, baru ukhuwah wataniyah. Berbaik-baik kepada sesama anak bangsa. Begitu. Anak bangsa macam-macam. Ada juga mungkin orang yang tidak beragama dan seterusnya. Itu kita berbuat baik sama mereka semua. Yang penting sama-sama NKRI. Kalau sama orang-orang NKRI sudah bagus, baru kita mulai keluar yang namanya ukhuwah insaniyah. Jadi berbuat baik kepada sesama manusia, mau orang Arab, Cina, Amerika, siapa saja harus berbuat baik. Tapi catatannya di dalam dulu. Gitu. Kalau dalam saja belum bagus sudah keluar, itu orangnya namanya rentenir, cari makan, penjilat itu begitu tuh. Gampangnya begitu. Betul apa betul ini? Nah, polisi sampai kalau sudah begini berarti bagus itu. Iya, sampai kalau polisi sudah begini aman. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau sudah baik sama keluarga, itu berarti baru betul. Ini yang saya ceritakan masalah dasar. Kemudian di atasnya lagi, berbuat baik yang paling terbaik lagi. Di antara tadi semua itu, yang lebih baik itu di atasnya kepada orang tua. Orang tua kita. Jadi anak lagi susah, semua lagi susah ini. Tapi orang tua susah, maka orang tua lebih utama daripada anak-anak atau keluarga kita. Orang tua duluan. Kemudian di atas itu siapa? Yang paling di atas puncaknya itu berbuat baik kepada ulama. Jadi umpamanya kita punya uang ini cuma sedikit saja. Orang tua kita butuh, tapi ulama kita butuh juga, guru kita butuh. Guru nomor satu, baru orang tua, baru keluarga, baru orang-orang fakir yang susah tadi, baru orang fakir secara umum, baru yang lain-lain. Begitu hadirin. Kenapa? Mari kita lihat. Karena berbuat baik yang terbaik itu kepada orang yang paling baik kepada kita. Itu rahasianya hadirin. Tidak ada orang yang paling baik kepada kita melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah. Makanya siapa yang tidak mencintai Nabi Muhammad, imannya terganggu. Enggak beriman orang itu. Kenapa? Nabi Muhammad orang paling baik kepada manusia, kepada alam raya. Beliau bapaknya alam raya. Di bawah Nabi Muhammad siapa? Kalau lihat dalam semua literatur, dalam sebuah ayat, semua riwayat, semua fatwa para ulama, setelah itu orang tua. Kalau tadi Nabi itu, sekarang itu ulama atau guru, baru orang tua. Kenapa kok orang tua di bawah ulama? Orang tua itu cuma bisa menyelamatkan kita dari api dunia hadirin. Api dunia tok. Di akhirat orang tua nggak punya kemampuan. Tapi ulama menyelamatkan kita api dunia dan api akhirat. Besaran mana api akhirat dengan api dunia? Itu rahasianya hadirin. Jadi seorang guru, seorang ulama itu sampai di akhirat itu pertanggungan jawabnya, bukan di dunia tok. Itulahnya Nabi. Maka mereka itu harus mendapat prioritas dalam kasih sayang tadi itu. Begitu hadirin. Baru orang tua, baru kemudian keluarga kita, keluarga dekat, keluarga jauh, baru orang-orang fakir dan seterusnya dan seterusnya. Begitu rahasianya. Kalau ada apa-apa di Indonesia ini, siapa yang kira-kira banting tulang buat Indonesia kalau bukan pribumi? Betul? Begitu. Kenapa kalian baik-baik sama orang Tiongkok, pendatang-pendatang itu, orang-orang Zionis itu? Kenapa? Kalau ada apa-apa dengan negara ini, bukan mereka yang susah, bangsamu sendiri, rakyatmu sendiri yang banting tulang buat negara ini. Betul apa betul ini?
Begitu hadirin. Maka kalau kredit itu kasih dulu pertama kepada pribumi. Prioritas itu pribumi dulu. Begitu sebenarnya wahai pejabat. Saya bukan orang politik lagi-lagi, tapi gregetan melihat cara mereka yang tidak sayang kepada bangsanya sendiri. Mau cari apa? Inilah hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya kenapa diprioritaskan tadi? Karena sesungguhnya mereka adalah orang paling sayang kepada kita. Sejahat-jahatnya saudara hadirin, sejelek-jeleknya pribumi, kalau ada apa-apa dengan kita, negeri ini, pasti mereka yang akan berkorban lebih dulu. Bahkan mereka siap mati di negeri mereka ini. Sementara orang-orang itu pasti kalau ada apa-apa mereka lari tinggalkan negeri ini. Itu sudah terbukti. Tahun 98 Bapak lihat di data, siapa yang lari dari negeri ini kalau bukan orang-orang itu. Tidak ada satupun orang Arab yang lari. Kalian cari datanya, tidak ada satupun orang Arab yang lari meninggalkan Indonesia. Betul? Kenapa kalian benci Arab? Itu yang aneh. Bahkan yang koruptor ini nggak ada orang Arab. Kita ini bisa kualat loh hadirin. Ini bicara masalah kasih sayang. Orang yang paling sayang kepada kita dan kita nistakan kasih sayang dia, ini kualat luar biasa. Makanya tidak ada dosa yang paling besar melebihi syirik. Inna syirk la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dedengkotnya dosa, nenek moyangnya dosa. Kenapa? Karena tidak ada zat yang paling baik melebihi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul apa betul ini? Makanya orang kafir itu tidak digubris kebaikannya. Kenapa? Walaupun dia baik tidak dianggap baik, karena dia tidak baik kepada zat yang paling baik kepada dia, yaitu Allah. Kalau sudah tidak baik kepada Allah, semua kebaikannya tidak dinilai. Bukan orang baik itu orang kafir itu. Makanya jangan dicoblos. Oh, ini kan dia pandai, dia pintar, dia adil. Nggak ada orang kafir itu yang adil, nggak ada. Bagaimana bisa kalian katakan dia adil? Kepada Allah saja dia tidak menyembah, tidak beriman, berarti dia sudah tidak adil kepada dirinya sendiri. Ini cerita masalah kebaikan. Allah kasih kita kebaikan ini luar biasa, tanpa pilih-pilih, tanpa perhitungan. Allah itu tanpa bayar Allah kasih. Lalu kalau kepada Allah kita tidak baik, tidak menyembah, ini tidak ada orang yang paling jahat seperti orang ini. Ini bicara masalah kebaikan sekali lagi. Maka mari prioritas kebaikan itu kepada tadi urutan-urutannya. Lebih-lebih jangan sampai kalian memberikan sesuatu yang terbaik kecuali kepada zat yang maha baik, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pas, baru urutan-urutannya lagi. Makanya di sini hadirin disampaikan, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, ulaikal ladzina imtahanallah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah teruji qulubahum, hati mereka litakwa, kepada ketakwaan. Jadi mereka betul-betul menjadikan Nabi itu sesuatu yang memang harus dihormati. Ini orang paling baik sudah tuh. Begitu hadirin. Jadi kalau orang sudah tidak baik kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak bakalan diterima kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini itu urutannya. Maka kalau ada Nabi Muhammad, ada pendapat Nabi Muhammad, itu harus kita hormati lebih daripada yang lain. Saya kepingin ingatkan lagi, seperti ada suara adzan, jangan kita berbicara. Betul hadirin, terhapus amal kita, rugi. Karena adzan itu suara perintah daripada Nabi Muhammad SAW kepada Bilal bin Rabah. Dan itu hakikatnya Allah yang memanggil kita sholat. Allah panggil kita itu sebenarnya seruan. Maka kita harus diam, bahkan kalau bisa kita jawab, lebih baik. Fadilahnya luar biasa. Seperti itu hadirin. Ini kita berbicara masalah akhlak. Jadi kalau kita tidak berakhlak, amal seperti apapun tidak bakalan berguna, sia-sia. Ini yang banyak kita lupakan, dan mudah-mudahan mulai hari ini kita jaga lagi. Kita kembalikan seperti sedia kala yang telah diajarkan oleh guru-guru kita dan juga orang tua kita. Jadi orang yang merendahkan suara di hadapan Nabi, kalau sekarang ini merendahkan suara di hadapan guru, di hadapan ulama, ini orang-orang istimewa hadirin. Harus berbeda, harus dibedakan. Kita berbicara dengan pejabat, berbicara dengan ulama, berbicara dengan orang tua, itu semua ada proporsinya, beda-beda. Berbicara dengan anak-anak, kan begitu. Jadi sampaikan biqadri ukulihim, dengan sesuai dengan kadar kemampuan, dengan kadar akal mereka. Kalau ketemu dengan anak-anak, bahasa anak-anak, kan begitu. Ketemu dengan ulama pakai bahasa yang luar biasa, harus penuh dengan
kemuliaan. Karena kenapa? Di dalam dada mereka itu ada ilmu Allah, ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun, orang seperti ini mereka diberikan maghfiratun, ampunan, wa ajrun, dan pahala azimun, yang sangat besar. Nah, kalau sudah seperti begini otomatis orang kalau jaga akhlak itu tidak susah-susah, otomatis diampuni Allah, dapat pahala. Begitu. Orang dulu itu ternyata mereka berilmu besar, banyak, mereka mulia bukan gara-gara mereka belajar, hadirin, jangan salah paham. Bahkan dengan cara belajar dan orang yang menjaga akhlak itu lebih jauh, orang menjaga akhlak lebih cepat. Dulu ada namanya Syekh Ali Baros, murid dekatnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini, Syekh Ali Baros ini, ketika gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini lagi mengajar begini, ini murid-muridnya banyak ini. Kemudian beliau mendapat kabar, langsung diberikan kabar bahwa Nabi Khidir datang. Jadi Nabi Khidir umpamanya datang di masuk dari pom bensin situ. Beliau katakan Nabi Khidir datang. Beliau sekarang lagi menuju di pom bensin. Murid-murid ini semua langsung berdiri, pergi menyambut Nabi Khidir. Beliau nggak marah, beliau biarkan. Semua keluar menyambut Nabi Khidir. Satu saja yang tidak keluar, Syekh Ali Baros, duduk di situ. Beliau tanya, Ali, kenapa kamu ke sana? Teman-temanmu pada ke sana semua jemput Nabi Khidir. Siapa yang mau bertemu dengan Nabi Khidir? Beliau katakan, ngapain saya ke sana wahai guru? Toh Nabi Khidir ke sini mencari antum. Lah kalau ada aku sudah bersama dengan antum, aku pasti ketemu dengan Nabi Khidir. Buat apa aku jauh-jauh sementara yang dicari itu ada di sini? Inilah kehormatan seorang ulama kepada guru. Begitu caranya, hadirin. Kalau kita sekarang Masya Allah kadang-kadang guru bicara begini, dia sudah melewati, nggak bisa, bahkan ada protes. Orang pintar bukan begitu. Ya kalau di kampus, cara belajar di kampus berbeda dengan cara belajar di majelis, berbeda. Makanya orang-orang kampus itu ya semakin pintar, cirinya semakin banyak protes. Ya begitu sudah modelnya, nggak apa-apa, memang seperti itu. Tapi kalau di pesantren semakin banyak protes, semakin kelihatan bodohnya. Orang pintar itu bukan banyak protesnya, tapi mendengar kemudian sam'a wa ta'ah. Di situ nanti dapati. Jadi orang-orang yang berakhlak itu dapat lebih banyak sebenarnya. Banyak kisah-kisah seperti ini. Kita tentu pernah mendengar juga namanya Sunan Kalijaga. Beliau menjaga kali, mau datang belajar di Sunan Bonang. Kata Sunan Bonang, kau tunggu saja, jaga tongkatku. Pergi Sunan Bonang. Itu sampai Sunan Bonang itu memang dilupakan oleh Allah. Sampai lupa kalau ada orang mau belajar. Kembali beliau cari tongkatnya. Lihat, ini orang yang mau belajar ini sampai sudah Masya Allah tertutup dengan begitu banyak belukar. Karena menunggu gurunya. Disuruh tunggu-tunggu, nggak kemana-mana. Begitu hadirin. Lihat di dalam surat Al-Kahfi bagaimana perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Cuman nggak boleh bertanya saja. Banyak protes itu nggak boleh. Karena namanya guru itu dia sudah memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang dia menguji. Guru yang baik itu tidak bakalan memberikan lebih daripada kemampuan kita. Kan kadang-kadang, Ustadz kok pelajaran itu terus, gantian dong. Oh langsung hilang. Begitu bertanya begitu langsung terputus. Mulai dari ulang. Ini berbeda dengan orang-orang dulu. Makanya mari hadirin, kenapa negeri kita ini semakin hari semakin jauh? Sebenarnya karena kita posisinya tidak berada di tempatnya. Jadi kembali tadi, akhlak itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti tadi yang 4 yang saya ceritakan. Ulama, dia masuk surga cuma dengan ilmunya. Bukan jadi politikus, bukan. Ulama itu tidak bakalan mulia jadi di situ, nggak mulia. Tapi ulama itu akan mulia ketika dia mengajar dengan ilmunya itu. Demikian juga orang kaya tidak bakalan mulia, tidak bakalan masuk surga kecuali dengan kekayaan tadi itu. Kekayaan itu maksudnya apa? Bantu orang miskin. Di situ sudah ente masuk surga. Orang lain nggak bisa melakukan seperti antum. Antum bisa. Jadi orang kaya itu bukan naik haji, bukan. Bantu fakir miskin, bantu perjuangan ulama. Itu di situ jalurnya. Jangan salah paham. Semua kita ini sudah punya pintu surga masing-masing. Dan jangan menjadi orang lain. Masalahnya ada di situ.
Pejabat pikir nanti kalau dia jadi ulama dia akan masuk surga. Gak bakalan, bukan di situ ente. Ente masuk surga itu dengan berbuat adil ke masyarakat. Begitu sebenarnya. Seorang laki-laki itu masuk surga jadi laki-laki. Jangan jadi laki-laki soleha, nggak masuk surga. Gitu. Jadi harus laki-laki yang soleh. Ibu-ibu, jadilah ibu-ibu. Begitu. Jadi setiap keadaan kita, setiap makom kita, kalau kita hayati, di situ sudah pintu surga kita. Nggak kemana-mana hadirin. Mudah-mudahan Allah mengajarkan kita lewat hidayah, inayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya kembali ke tempat masing-masing. Nah ini karena kita di hadapan Nabi. Ini ceritanya nak. Harits bin Qais. Dia datang kepada Nabi Muhammad, menangis dia. Nabi katakan, kenapa engkau menangis ya Rasul? Karena ayat yang sebelumnya 1 dan 2 itu turun. Itu berkenaan dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar yang sering berdebat. Berdua ini berdebat di hadapan Nabi. Maka turunlah ayat ini, ditegur para sahabat. Lah ada satu yang merasa bahwa ayat itu tuh kena ke dia. Ini yang saya sampaikan kemarin. Majelis yang baik, datang di pengajian yang baik itu, kalau setiap isi pengajian itu kita kembalikan ke kita. Kalau yang nggak enaknya, jadi umpamanya ada bahas-bahas masalah bakhil, bahas masalah adab, kurang adab, itu kasih ke diri sendiri. Ah itu saya itu, Ustadz itu singgung saya. Begitu. Jangan larinya ke itu. Oh pasti bapak itu, memang dia begitu modelnya. Itu nggak masuk, nggak bakalan berhasil pengajian begitu. Nanti kalau yang baik-baik kasih ke orang. Begitu bahas masalah sedekah gitu, Pak Imam itu masya Allah. Gitu. Begitu bahas masalah dermawan, sabar, masya Allah itu si anu begitu. Yang baik-baik lemparkan ke orang. Kalau yang buruk-buruk ke kita, pengajiannya pasti sukses. Begitu caranya hadirin. Tapi kalau kita larikan yang buruk-buruk kepada orang lain, tidak bakalan sukses. Ini kesimpulannya yang disampaikan oleh para guru mulia. Jadi ketika ada seperti begini, Harits bin Qais ini merasa bahwa ini dia. Akhirnya dia datang kepada Nabi, ya Rasul. Dia menangis. Nabi katakan, kenapa engkau menangis ya Rasul? Aku takut kalau firman itu teguran buat aku ya Rasul. Dengan air mata dia menangis. Nabi kemudian memberikan kabar gembira, ya Qais, tidak sukakah, tidak ridhokah engkau kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan kepada engkau kehidupan yang mulia. Yang kedua, Allah akan meninggalkan engkau dalam keadaan syahid. Dan yang ketiga, engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Tidakkah engkau ridho? Maka dia mengatakan, ya Rasul, aku sangat ridho. Dan mulai hari ini aku bersumpah, aku tidak bakalan mengeluarkan suaraku lebih daripada suaramu ya Rasul. Jadi dia selalu berada di bawah, tidak mau melebihkan suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini, lahum maghfiratun, Allah berikan ampunan, dicuci bersih. Rahasia orang masuk surga itu di sini. Dicuci bersih dosanya. Kalau sudah bersih dosanya, mau kemana? Akhirat itu tempatnya cuma 2. Yang pertama surga. Surga itu cuma tempat orang bersih dari dosa, suci dari dosa. Orang yang sudah diampuni itu surga. Kalau masih kotor, ya di sana dulu, di neraka. Jadi cuma 2 saja. Kalau sudah bersih, sudah mendapat magfirah dari Allah, ya nggak kemana-mana, masuk surga. Begitu maksudnya. Wa ajrun 'azim, dan pahala yang besar yang dimaksudkan adalah surga. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yunaduna, mereka yang memanggil engkau. Yunadunaka, mereka yang memanggilmu. Min wara'il hujurat, dari balik kamar. Di kamarnya istri Rasulullah SAW. Ketika itu beliau masih ada di dalam kamar. Ada seorang yang namanya Al-Aqra radhiyallahu anhu. Dia memanggil Rasulullah SAW dari bilik, dari luar. Ya Muhammad. Waktu itu dia masih belum beriman, masih belum kuat imannya. Ditegur oleh Allah dengan turun firman ini. Dia memanggil, ya Muhammad. Maka turunlah firman ini. Allah sampaikan, innal ladzina yunadunaka, orang-orang yang memanggil engkau min wara'il hujurat, dari balik kamar. Aktsaruhum, kebanyakan mereka, la ya'qilun, tidak berakal. Hati-hati hadirin. Jadi orang itu kalau tidak berakhlak, akalnya langsung tidak digubris, dianggap tidak berakal sudah itu.
Jadi orang yang tidak berakal atau orang bodoh itu bukan orang yang tidak tahu matematika, bukan yang tidak tahu baca tulis, bukan. Bisa saja dia pintar, tapi dia digolongkan orang bodoh karena tidak berakhlak. Karena orang berakhlak itu orang yang tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Topi ditaruh di atas. Ini perhatikan juga, saya sering lihat di dalam ini, kadang-kadang buku hadits itu di atas. Nggak boleh. Yang paling di atas itu pertama, ini masalah meletakkan saja itu penting. Di rumah kita tuh kita sudah diajarkan, ini bantalnya kakakmu, nggak boleh dipakai tuh. Kita masih ingat dulu, kalau kita makan di rumah itu, ini piring bapak, ini piring ibu, sampai gelasnya itu ditata luar biasa. Orang dulu tuh masya Allah, nggak boleh makan kecuali bapak duluan. Kalau bapak belum pulang, biasanya ibu mengambil duluan buat bapak, baru kita makan. Luar biasa orang dulu itu. Bahkan sambil mengambil kepala ikan saja nggak boleh tuh. Jangan makan kepala ikan, nanti bodoh. Padahal itu paling enak itu. Maksudnya apa? Karena itu nggak pantas. Kita makan ekor aja kau. Ini kalau sudah jadi bapak baru makan kepala. Yang kepala itu kalau diisap-isap itu kan enak. Itu apa? Bahasa akhlak hadirin. Nggak boleh. Jadi meletakkan pertama itu yang tertinggi adalah Al-Quran, mushaf. Yang kedua kalau memang ada lagi baru tafsir atau terjemahan. Di bawah lagi baru hadits. Baru buku-buku khutbah Jumat dan lain-lain dan seterusnya. Begitu. Di bawah sekali koran. Begitu. Jangan sampai di atas. Topi juga begitu. Walaupun topi ini murah. Memang topi kalau dengan sandal, mahalan sandal. Sandal itu sampai mungkin ratusan ribu ada. Topi itu Masya Allah. Kecuali kalau tiara ya. Kalau mahkota itu lain lagi. Namanya topi begini murah-murah saja. Tapi semurah-murahnya topi dia harus taruh di atas. Letakkan di paling atas. Begitu. Kita belajar dari rumah hadirin, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah orang yang berakhlak. Maka kalau orang seperti itu, dia digolongkan termasuk orang-orang berakal. Kalau sebaliknya, Allah nyatakan di sini, aktaruhum la ya'qilun, mereka kebanyakan tidak berakal. Walau dan sekiranya, kalau saja annakum, bahwa sesungguhnya mereka sabaru, mereka sabar, kembali lagi sabar. Kalau saja mereka sabar hatta sehingga takhruja engkau keluar ilaihim kepada mereka, lakana benar-benar ada khairan lakum, lebih baik buat mereka. Coba kalau nunggu kan bagus. Jadi kalau kita datang kepada tuan-tuan guru, kita datang kepada orang tua, itu ada aturannya. Untuk ketuk-ketuk pintu saja, hadirin, saya kadang-kadang heran. Bahkan yang melaksanakan hal-hal seperti begini orang barat. Saya dulu pernah punya kenalan, sampai buka HP saja tuh pernah. Ada satu teman saya begitu disiplin, mereka memang karena didikan barat. Barat ini sebenarnya sangat islami hadirin, makanya mereka maju. Sedikit saya sampaikan, orang barat itu maju bukan gara-gara mereka jadi orang-orang yang non muslim, bukan, jangan salah paham. Seperti Jepang mereka maju bukan gara-gara mereka beragama Shinto, enggak. Mereka memang beragama non-Islam, tapi konsep Al-Quran mereka pakai. Cara makan orang barat itu cara makan orang Islam hadirin. Diawali dari yang manis, ditutup dengan yang manis. Kalau kita enggak, satu kali langsung nasi rawon begitu, satu kali langsung rendang begitu. Iya, buka puasa itu loh, kalau ya, langsung satu kali pecel lele begitu, pedas-pedas lagi. Kalau makanan yang diajarkan Nabi, sunnah itu manis duluan, tutup lagi dengan manis. Orang barat begitu, ada makanan pembuka, makanan penutup. Itu Islam punya itu. Sama seperti yang tadi saya ceritakan, orang barat itu hadirin, masuk rumah itu harus ketuk, masuk kamar anaknya itu, gak boleh sembarangan. Bahkan dikatakan kalau mereka bertamu, memang tidak semuanya, tapi rata-rata seperti itu didikannya. Mereka kalau bertamu walaupun saudara, kalau tidak kasih kabar duluan gak bakalan diterima. Karena kenapa? Uangnya itu sudah tertata. 1 bulan itu uangnya sudah tertata. Kalau ada tamu yang tidak di schedule duluan, itu bisa berantakan anggaran. Makanya walaupun saudara telepon dulu, kami mau datang bulan depan. Berapa hari? 3 hari. Baru disiapkan budgetnya itu. Begitu disiplinnya orang, itu caranya Islam. Islam itu kalau kita mau bertamu ke suatu daerah, ada delegasi kabar dulu. Utusan sudah sampai duluan, Rasulullah mau hadir. Begitu. Ada si A mau datang, baru ada penyambutan, mulai ditata berapa orang kira-kira dan seterusnya. Kalau kita main datang-datang aja tuh, akhirnya tekor. Ini sudah masalah kita.
Jadi sebenarnya masalah kita ini karena kita tidak mengikuti Islam. Padahal kita ini orang Islam. Kan ajib kita nih. Kita ini sebenarnya punya kita semua itu. Makanya orang-orang barat itu maju karena mereka memakai konsep Islam, hadirin. Allah sendiri sudah nyatakan ini Al-Quran atau konsep Islam ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini. Tapi ternyata dalam aktivitas sehari-hari kehidupan itu yang pakai itu orang barat. Makanya jangan salahkan mereka maju. Mereka maju itu bukan karena lagi-lagi beragama lain, tapi karena konsep agama Islam yang mereka pakai. Walaupun mereka tidak beriman. Dan orang yang memakai konsep Islam pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya mereka tidak mendapat kebaikan itu di akhirat, cuma di dunia saja. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, tapi digaji. Dapat pahalanya di dunia tok. Tapi di akhirat nggak dapat. Sementara kita yang punya kita sendiri, kita cuman kepingin dapat akhirat tok. Nah, ini salah kita. Kadang-kadang juga nggak dapat juga akhiratnya tuh. Na'udzubillah min dzalik. Seperti inilah hadirin. Jadi nggak boleh memanggil seorang nabi itu dari luar, memanggil orang tua itu dari luar, apalagi teriak. Zaman sekarang masya Allah pakai panggil, bahkan pakai bukan panggil lagi tuh, lidahnya diangkat tuh, sweet. Kayak begitu tuh. Ada pakai 2 jari begitu. Sekarang udah gak ada ya. Dulu itu begitu tuh. Apalagi kalau masuk ke hutan, oh ada orang. Nanti dia jawab sendiri, ada. Pisangnya boleh, ambil saja. Dia yang tanya, dia ngambil sendiri. Pisang Tuhan. Itu rumus-rumus di hutan. Nah ini namanya gak punya akhlak. Gak boleh seperti begitu. Walau annahum, dan kalau saja annahum, bahwa sesungguhnya mereka sabaru, mereka bersabar. Jadi kalau kita bersabar, hatta takhruja, sampai engkau keluar, ilaihim, kepada mereka, lakana khairul lakum, pasti baik bagi mereka. Insya Allah sabar pasti baik bagi kita. Kita akan dapat lebih. Orang sabar itu kelihatannya seperti kalah, tapi tidak, hadirin. Mereka akan dapat lebih daripada orang-orang yang tidak bersabar. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun. Coba lihat, sudah seperti ini para sahabat bersalah, tapi karena mereka beriman kepada Allah, Allah ampuni mereka. Jadi mari, ini juga berita gembira buat kita. Mungkin kemarin kita salah, mungkin kemarin kita tidak gubris adzan, mungkin kemarin kita kurang hormat kepada orang tua. Tapi mulai hari ini mari kita jaga lagi, kembali lagi. Bukan salah bapak, salah kita semua. Saya perlu sampaikan bukan karena saya baik atau saya benar, tidak. Sama-sama kita saling ingat mengingatkan. Jadi semua itu insya Allah nanti Allah akan ampuni kesalahan kita. Kan begitu. Kenapa demikian? Karena wallahu ghafurun, Allah maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Jadi tidak ada semua yang tidak bersalah, tapi orang salah itu jalannya cuma satu, yaitu beristighfar atau memohon maaf. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kamu sekalian, fasikun, orang-orang fasik, binabain, dengan membawa berita, sebuah berita, fatabayyanu, maka telitilah, tabayun dulu, cek and recheck, ditelusuri dulu kebenarannya. Jadi kalau ada orang fasik itu apa? Ditafsirkan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Orang fasik itu orang yang berbuat dosa besar, membunuh, berzina, koruptor. Nah, korupsi itu dosa besar itu. Dia makan banyak, punya orang itu banyak darah yang dia makan. Itu besar itu, layak disejajarkan dengan membunuh. Karena dia membunuhnya pelan-pelan dan bukan 1-2 orang, banyak. Itu dosa besar. Jadi kalau ada orang yang membuat dosa besar, itu orang fasik namanya, tidak layak jadi imam. Atau orang fasik juga, dia nggak bikin dosa besar, tapi dosa yang diulang-ulang walaupun kecil. Dia kasih tahu masih buat. Dosanya kecil-kecil saja, tapi berulang-ulang. Itu juga termasuk orang fasik. Lah kalau orang fasik ini datang membawa berita, maka jangan sampai kita langsung telan. Kita harus cek and recheck. Kita harus tabayun dulu. Dari mana kau dapat? Dari wali kota, katanya nggak apa-apa. Nah, kita tanyakan, apa betul? Mungkin ada orang yang kerja di sana, kita tanyakan dan seterusnya. Oh betul, memang kata
wali kota boleh sholat, yang penting pakai masker. Nah gitu. Mari jaga-jaga, jaga jarak, jaga-jaga semuanya, bantu. Itu waktu pertemuan pertama kali ketika mau awal bulan Ramadan kemarin, mau awal puasa kemarin, mau awal hari raya kemarin, ada beberapa orang yang datang ke beliau, termasuk saya. Beliau cuma minta, silakan Ustadz, saya juga kepingin masjid dibuka, tapi tolong bantu saya. Mari sama-sama supaya saya juga tidak disalahkan. Bantu saya, mari sama-sama kita jalankan protokol kesehatan. Nah, gitu, pakai masker, jaga jarak dan seterusnya. Jangan jabat tangan dulu. Nah, gitu. Nah, mari sama-sama kita, itu syariatnya saja. Walaupun memang bukan itu intinya. Intinya sudah saya bahas tadi, bertobat, tapi tetap kita jalankan. Jadi sama-sama bantu. Jadi kalau ada berita begini kita cek, oh betul memang. Ada di Masjid Al-Ansor tanya saya, betul apa Ustaz? Iya, saya salah satu yang ada waktu itu di sana. Dan beliau mengizinkan supaya buka. Akhirnya mulai buka itu. Sampai kita bisa sholat hari raya itu. Dan tanda tangan beberapa takmir itu, semua tanda tangan supaya ada kekuatan hukum bahwa yang menghendaki buka ini bukan wali kota saja, tapi juga semua. Begitu caranya itu. Kita sebenarnya hadirin menghadapi masalah akhir zaman ini tidak bisa sendiri. Jadi kalau nanti ada orang datang kepingin tutup masjid, jangan biarkan takmir yang berdiri sendiri, kasihan takmir itu. Nanti ditarik-tarik ke sana kemari nggak kuat. Tapi berdiri semua. Yang kepingin masjid buka ini bukan takmir, tapi kami. Semua jamaah, kalau masukkan penjara, mari kita semua masukkan sama-sama sudah. Nah, begitu caranya. Kalau kasih takmir sendiri, aduh kasihan dia. Cuman 1-2 orang. Tapi kalau berjamaah berdiri, insya Allah aman. Begitu caranya hadirin. Nah, kemarin alhamdulillah seperti itu. Ini yang kita sampaikan kalau ada berita. Jadi kalau ada berita apa saja yang dibawa oleh orang dua tadi, satu pelaku dosa besar, yang kedua pelaku dosa kecil tapi diulang-ulang, atau orang fasik, fatabayyanu, maka telitilah berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, agar engkau tidak menimpakan kauman kepada satu golongan, bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian, karena kebodohan kalian, karena salah paham. Jangan, hati-hati. Rukun dari Facebook. Nah ini dikatakan oleh Al-Habib Muhammad Al-Habashi. Beliau katakan rukun, ada rukunnya juga itu, rukun bermedia sosial. Satu, dengar, dapat berita, nah, ditabayun dulu, diperhatikan. Jangan langsung di-share. Jadi setelah terima, dicek, diperiksa semuanya, konfirmasi dan seterusnya. Dan itu pun baik, tidak langsung di-share walaupun benar. Ini baik enggak, maslahat enggak, ada untung enggak buat agama, ada untung enggak buat persatuan Indonesia, kan begitu. Dapat pahala enggak saya, dilihat-lihat dulu. Nah, baru kita share. Ada rukunnya itu. Pertama terima, perhatikan dulu, tabayun dulu dan seterusnya, kemudian dilihat juga manfaatnya. Setelah benar dilihat manfaatnya dan seterusnya, baru kita share kalau memang ada manfaat untuk banyak orang dan juga untuk diri kita serta akhirat kita. Begitu caranya. Jangan langsung share saja. Luar biasa hadirin akhir zaman ini. Berita bisa kemana-mana dan bisa menghancurkan bahkan satu kaum. Padahal diawali daripada ketidaktahuan kita. Demikian ajaran Islam sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kalian menimpakan satu masalah kepada satu kaum dengan ketidaktahuan kalian. Fatusbihu, maka kamu sekalian akan menjadi ala ma fa'altum, atas apa yang telah kalian lakukan itu, nadimin, menyesal. Intinya itu kan menyesal. Dikatakan oleh Ummul Masyitah, beliau katakan ucapan ini, kalau sekarang ini tulisan ini, share-sharenya kita ini, postingan kita ini ibarat anak panah yang kita luncurkan. Namanya anak panah ini kalau sudah dilepas dia tidak bisa balik. Ya kalau bumerang bisa balik. Itu pun yang ahli. Kalau enggak salah-salah balik anak kita sendiri. Nah, yang ahli juga tuh senjata rahasia Australia. Jadi bumerang. Nah, kali ini bukan bumerang. Jadi postingan kita, ucapan kita itu ibarat anak panah. Anak panah itu kan modelnya begini. Jadi ketika dia tembus sasaran dengan kencangnya, kalau sudah tembus, kalaupun kita tarik pasti robek. Dan walaupun sudah kita tarik, kita obati pun pasti ada bekas. Itulah ucapan hadirin.
Kalau sudah menembus daging, itu kita bisa minta maaf, bisa. Tapi walaupun kita sudah minta maaf, hubungan kita sudah berbeda. Sudah tidak bisa seperti awalnya lagi, sudah ada ciri. Dan itu diingat, berbekas hadirin. Berbeda sama kita, malah lebih bagus itu memukul orang, umpamanya menombak orang dengan senjata atau dengan apa begitu. Itu masih lebih bagus. Tidak lebih dahsyat seperti ucapan. Kalau sudah tembus, Masya Allah, dikenang itu, diingat-ingat dulu dia pernah menghina saya, dia pernah menfitnah saya. Masya Allah, teringat-ingat hadirin. Inilah, maka beliau katakan, betul-betul kalian teliti dulu, fikir dulu, baru kalian ucapkan apakah ini penting, apakah ini bermanfaat dan seterusnya. Bahkan walaupun manfaat itu kebenaran, tapi kalau tidak bermanfaat untuk akhirat kita, maka janganlah disampaikan. Karena nanti ma fa'altum, apa yang kalian kerjakan tadi, nadimin, kalian akan menyesal. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna fikum, di tengah-tengah kamu sekalian, Rasulullah, ada Rasul Allah. Di tengah-tengah kita itu ada Rasul Allah. Artinya di tengah-tengah kita ini ada guru. Kalau zaman sekarang itu, jangan sampai kita melebihi batas. Jangan sampai kita itu bertindak seakan-akan tidak ada orang tua. Kita ini masih punya orang tua. Berbangsa bernegara ini kan ada. Di Tanjung Pinang ini orang tua kita gubernur. Nah, itu paling tinggi. Di bawahnya itu ada yang namanya wali kota. Mungkin paling bawah itu ada RT. Jadi kalau ada masalah apa-apa, datang ke orang tua dulu. Jangan lalu langsung bawa ke polisi begitu. Jangan. Enakan Pak pengacara. Iya. Ada juga. Oh gitu. Oh, lengkap di sini ya. Iya. Jadi kalau ada masalah apa-apa tuh datang dulu. Ada namanya hukum keluarga. Bawa dulu di RT, Pak, kita punya begini. Nah, kalau belum sampai di RT itu bisa diringkan di rumah dulu. Sama suami istri begitu. Jangan langsung bawa-bawa ke pengacara begitu. Karena kenapa? Karena nanti kita habis. Iya betul. Bukan saya katakan ini pengacara baik ini. Amin. Mudah-mudahan pengacara baik. Ciri-cirinya kan beliau ahli masjid. Pokoknya kalau sudah dekat masjid itu pasti baik. Jadi kalau pengacara-pengacara yang sono itu, Masya Allah, mereka memang cari masalah. Bahkan itu kadang-kadang dikasih angin segar. Udah, ayo. Uang kita keluar. Sudah. Nah itu kan. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Jadi berdoalah hadirin, terus berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tetap baik-baik saja, dan negara kita ini, negeri kita insya Allah ini akan tetap baik-baik saja selagi kita masih bersabar dalam beribadah, bersabar dalam mengalami musibah dan seterusnya. Sabar, jangan saling menyalahkan siapa-siapa. Mari salahkan diri kita masing-masing sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Dari maaf itulah Allah akan menyelesaikan urusan kita semua, zahir wal batin, pribadi maupun bernegara. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تقبل الله منا ومنكم